Washington News and Talk. Isu netralitas aparatur sipil negara dalam pemilu 2024 kembali dipertanyakan selepas viralnya video PNS di Kabupaten Boyolali. Dalam video tersebut, ASN tersebut mengungkapkan diminta memenangkan salah satu partai politik dan juga pasangan calon pada Pilpres 2024. Dikatakan para ASN diminta untuk mendata dan memberikan iuran pemenangan. Selain itu, sempat viral juga pernyataan presenter Aiman Wicaksono yang menyebut ada dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemasangan baliho bernuansa politik. Lantas bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga netralitas ASN di tengah makin dekatnya waktu pemilu 2024? Kita akan jumpai Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto. Washington News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, turut berbincang. Silakan via telepon 021 586 9000 atau pesan singkat 081 806 543. Pak Tasdik, selamat siang Pak Tasdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasdik, bisa disampaikan ya, sempat melihat tidak Pak ada beberapa yang muncul di media sosial ya, ada seorang berseragam ASN yang kemudian mengaku bahwa dia diminta untuk mendukung dan juga mendata berkaitan dengan pemenangan pemilu 2024 dan juga mendukung capres. Sempat melihat itu Pak Tasdik ya? Ya. Jadi begini, secara mendasar dulu, secara prinsip, bagi siapapun yang merasa status sipil negara, ya, maka secara prinsip harus menjaga dalam momen sekarang ini masuk pada tahun-tahun politik, tahun 2024 yang nanti akan terselenggara proses pemilu dan pemilihan legislatif dan kemudian pilkada. Secara prinsip ASN dimanapun bekerja di pusat maupun di daerah tetap harus berpegang teguh dan memelihara netralitas. Sebab harus dipahami, diketahui, disadari sejak dari awal. PNS atau ASN itu ketika menjadi PNS sudah disumpah menjadi aparatur sipil negara yang memang harus loyal, tegak lurus hanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tidak boleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh melakukan kepada salah satu akan maju di dalam proses pemilihan umum atau pemilihan yang tahun 2024. Dan itu masalah ini sudah lama. Setelah kita dorong, kita lakukan sosialisasi, sebab ini memang harus dijaga. Kenapa harus netral? Karena ya tadi, bahwa ASN ini kalau dilihat dari sisi fungsinya ya adalah dia sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, dia adalah pelayan publik. Dan yang ketiga, dia punya fungsi perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kedudukan tugas fungsi seperti ini yang harus senantiasa disadari. Itu. Jadi, tolong kepada ASN, PNS, maupun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah dimanapun, jaga netralitas. Ini adalah perintah undang-undang. Kalau itu dilakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan. Jadi itu yang harus dipahami, disadari. Baik. Pak Tasdik, mohon berkenan ada pendengar yang ingin bergabung juga Pak Tasdik ya, boleh ya Pak Tasdik ya? Silakan. Ya, ada pendengar yang sudah bergabung, tapi kami juga undang Anda yang ingin bergabung juga, boleh silakan di 021 586 9000 atau pesan singkat 081 806 543. Ada Pak Riki di Jakarta sudah di ujung telepon. Pak Riki silakan. Oh, terputus ya, mohon maaf ya Pak Riki,
terputus tapi sepertinya masuk lagi nih. Halo Pak Riki. Ya, Pak Riki selamat siang. Oh, terputus juga ya. Baik, nanti kami akan coba menghubungi kembali. Jadi sebenarnya secara prinsip Pak Tasdik bahwa ASN itu sebenarnya netral ya. Tapi kalau kemudian kita lihat di lapangan yang terjadi seperti pengakuan yang muncul beberapa waktu di media sosial, ini ada apa? Meskipun mereka punya kode etik yang harus ditaati. Nah itu kemudian memang di dalam realitas, ya dalam realitas terutama apalagi memang godaan mentarikan untuk kan ASN di dalam kegiatan-kegiatan politik praktis itu memang sangat kuat terjadi ya, dan kami sudah mengantisipasi di tahun politik pasti potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN itu akan. Yang penting kan sekarang hanya sendiri bahwa dia harus sadar dan harus komitmen bahwa dengan posisi saya, status saya sebagai ASN, maka sudah jadi kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang tentang dia harus kewajiban menjaga netralitas. Karena ini adalah juga sebagai netralitas itu sebagai salah satu asas di dalam pembinaan manajemen sistem ya. Itu seperti itu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau konsisten enggak? Itu pertanyaan di situ. Jangan hanya karena dia takut nanti misalnya nih ya dimutasi, dia tidak, dia mungkin karirnya nanti tidak bisa lancar dan sebagainya. Hilangkan itu. Percayalah kalau Anda para ASN ini orang-orang yang memang profesional, punya kemampuan, punya keahlian, pasti nanti terbuka karir. Atau sipil negara pasti dan menjadi ujung tombak dalam rangka untuk melindungi ASN. Kalau dia diperlakukan yang tidak sesuai dengan seharusnya, kalau dia memang tindakan yang ya dianggap tidak, laporkan saja kepada kami, kepada KSN, nanti kami melakukan langkah-langkah itu. Saya akan ke pendengar ya Pak. Sudah ada Pak Irawan di Depok yang menunggu. Pak Irawan silakan. Iya. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Iya, saya pikir ada dua pihak ya yang diberikan sanksi, bukan saja ASN ya, tapi juga yang melibatkan atau yang menyuruh atau yang ini juga harus diberi sanksi. Seperti kayak capres atau cawapresnya atau partainya, tim dari yang terbukti ya, untuk yang melibatkan ASN juga harus diberi sanksi gitu. Jadi jangan hanya ASN saja yang harus ini kan, gitu loh. Ini kalau enggak kesian ASN juga, kadang-kadang kan itu kan bukan sifatnya bukan ASN yang minta, kan gitu kan, bukan ASN yang mau, tapi diperintah dengan sanksi jabatan tadi kan, dengan konsekuensi jabatannya hilang atau apa ya. Nah ini harus kayak kasus di mana? Di Papua ya, yang kemarin itu ada perjanjian, itu harus diusut itu. Ya, tim capresnya siapa yang itu harus sampai atau jadi rakyat tuh udah muak gitu ya dengan kayak gini tuh udah muak banget gitu ya, dengan permainan negara dijadikan alat untuk memenangkan salah satu paslon itu udah muak gitu. Kita yang bayar pajak tapi yang menikmati mereka gitu kan. Nah ini ya mungkin demikian Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Ada lagi sebentar Pak. Ada lagi Pak Tasdik ya, ditunggu ya. Masih ada satu lagi yang mengantri pendengarnya Pak. Ada Pak Riki di Jakarta yang tadi sempat terputus. Pak Riki silakan. Selamat siang Mas. Ya silakan Pak. Oh iya Mas, izin sebelumnya apresiasi sih untuk KSN ya Mas, dengan sekarang kan mereka juga mendorong tagline ASN harus netral kalau nggak salah ya. Nah, namun ini dinamika di lapangannya tidak sesederhana dengan apa yang kita gembar-gemborkan ya, seperti ya memang ada sosialisasi tentang ASN harus netral dan segala macam. Tapi kalau faktanya kalau di Pemda, saya pun seorang birokrat Pak. Saya di Pemda. Mas Riki di mana? Mas Riki di mana? Di salah satu Pemda Pak. Saya juga menjaga. Siap. Iya. Tekanan itu sangat kentara terjadi Pak. Maksudnya
kalau kita tidak menunjukkan, malah kita tidak menunjukkan warna, itu malah kita dianggap bersikap juga, Pak. Nah, malah di dalam karir pun itu menjadi sebuah hal yang dinamika tersendiri, Pak. Jadi mungkin ini juga harus kita membersamai, Pak. Kalau saya sih sama teman-teman punya ide seperti ini, Pak. Ya udah, ASN sekalian saja. Kalau mau netral nggak usah dikasih hak pilih, karena setiap pilpres, tiap tahun pilkada ini akan menjadi masalah-masalah tersendiri, Pak. Sekarang aja kan kita foto aja udah diatur-atur yang sudah banyak peraturan yang mengkungkung ASN gitu sih, Pak. Semoga kedepannya agar lebih baik sih, Pak, dari kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Riki di Jakarta ya. Dua pendengar nih, Pak Riki pengakuan karena Pak Riki ini juga ternyata juga ASN juga ya. Bagaimana Pak? Silakan Pak Riki. Betul, apa yang disampaikan Pak Riki dan juga tadi Pak Irawan di Depok sebelumnya, ya. Pak Irawan di Depok. Betul memang Pak. Jadi berdasarkan evaluasi kami selama ini bahwa memang jujur saja saya mengatakan bahwa saya tuh kasihan sebenarnya dengan ASN di daerah ini. Kalau dia tidak menunjukkan dukungan, tidak menunjukkan dukungan, itu katakanlah incumbent yang maju lagi gitu ya, itu pasti akan ada tindakan, ya, apakah dia diberhentikan dari jabatan atau dan sebagainya. Tapi kalau dia mendukung, itu juga salah kan, karena dia juga nggak boleh menurut undang-undang kan, itu juga pelanggaran juga, termasuk pelanggaran disiplin. Dan itu juga ada sanksinya juga. Jadi memang, kalau saya berpendapat, memang ada persoalan di hulu, ya, dalam konteksnya dengan netralitas ASN ini. Karena tadi, yang saya maksud dengan ada persoalan di hulu yang sebagai sumber utama masalah itu karena para pejabat pembina kepegawaian ini, yaitu para gubernur, bupati, wali kota, itu adalah pejabat-pejabat pembina yang punya kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai. Itu mereka adalah pejabat politik. Pasti dia pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis itu yang akan menjadi yang pada umumnya yang menjadi landasan untuk melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan, terutama dalam hal kaitannya dengan masalah pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya. Jadi kalau di hulunya ini tidak diselesaikan pokok persoalannya yang sumber masalahnya, memang setiap 5 tahun kita akan menghadapi persoalan yang sama. Kami pun di Komisi Aparatur Sipil Negara seperti pemadam kebakaran, ya kan? Capek kalau sudah masuk tahun politik. Sebab situasinya seperti itu. Jadi memang kalau ingin menyelesaikan persoalan ini, maka pejabat pembina kepegawaian ini harusnya adalah pejabat karir tertinggi. Sehingga kalau pejabat karir tertinggi, katakan kalau di daerah itu sekda, itu kan PNS juga kan? Iya. Kalau dia melanggar aturan perundangan terkait dengan netralitas, mengambil langkah tindakannya itu mudah. Tapi kalau dia pejabat politik, kan prosesnya kan kemana-mana, lamaan. Akhirnya tidak efektif juga. Tapi kalau dia sekda, seorang pejabat karir tertinggi, kalau dia sudah melanggar aturan, ibaratnya proses pengambilan tindakannya itu relatif cepat dan itu sudah aturannya sudah jelas di dalam undang-undang. Nah itulah sebenarnya ini menjadi pekerjaan rumah kita. Kalau memang kita tidak ingin berfungsi, kami terutama KSN dan teman-teman yang lain terutama dari Bawaslu, itu kan setiap tahun ribut mengurusi kayak begini-begini ini, itu lagi masalahnya. Jadi kayak tari-tarian poco aja, mutar-muter tapi setiap nggak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Jadi kalau kita ingin menuntaskan masalahnya, menyelesaikan, harus masuk dalam akar permasalahannya, yaitu tadi pejabat pembina kepegawaian yang punya kewenangan mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai itu bukan pejabat politik.
Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota. Itu kan pejabat politik yang diangkat, dilantik sebagai dari hasil proses politik. Nah, kalau sekda itu kan bukan, itu pejabat karir. Dan sudah ada aturan yang jelas, tegas mengenai masalah pegawai negeri ini. Kalau dia melanggar aturan perundangan, aturannya sudah jelas, pemberian sanksinya juga sudah jelas. Yang kedua adalah komitmen kita. Kita itu kadang-kadang aturannya sudah ada, tapi komitmennya kita itu ya jujur saja lah, nggak konsisten. Ya kan? Ganti pimpinan, ganti haluan. Nah itu kebiasaan-kebiasaan kita itu seperti itu. Tidak berkelanjutan. Nah ini juga di dalam penyelenggaraan manajemen ASN juga seperti itu. Oleh karena itu, sekarang ini kita kan sedang terus mendorong bagaimana membangun meritokrasi di dalam manajemen ASN. Yang tentunya diantaranya adalah juga menjaga netralitas ASN ini. Nah ini yang sedang kita lakukan. Jadi meritokrasi, merit sistemnya itu juga harus ditegakkan, ditetapkan, sehingga siapapun nanti yang akan menduduki jabatan betul-betul atas dasar pertimbangan kualifikasi yang bagus, yang tepat, memiliki kompetensi yang jelas dan punya kinerja yang jelas dan memiliki integritas. Nah ini meritokrasi, merit sistem yang kita ingin dorong, kita kita terapkan seperti itu, dan itu dilakukan secara konsisten. Berarti sebenarnya kalau suatu wilayah ya dengan kepemimpinan kepala daerah tertentu, misal bisa menerapkan merit system ketika indikatornya kan merit system ya Pak, keberhasilan capaian pemerintahan itu kan dari cara-cara dia berpolitik yang bersih. Bisa disimpulkan tidak? Tapi meritokrasi, merit system tidak akan bisa berjalan efektif kalau masih ada intervensi politik. Itu merupakan prasyarat itu. Oleh karena itu di dalam undang-undang ASN itu sudah jelas tegas kita kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis kepada merit system. Artinya penempatan orang dalam jabatan-jabatan itu betul-betul didasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas, dan tidak boleh ada diskriminasi apakah berdasarkan suku, ras, agama itu. Jadi intinya hakikatnya merit system itu kalau mau kita ringkas, tempatkanlah orang yang tepat pada posisi yang tepat itu. Wah itu kan sebenarnya kalau kita pelajari filosofi ini, amanah ini kan sudah lama tuh. Sudah berabad-abad, tapi kita mau menegakkan itu, kita di Indonesia, di pemerintahan kita itu, waduh susahnya bukan main. Karena tadi, masih kuatnya intervensi politik. Selama ini masih terjadi, jangan mengharap kita akan memiliki ASN yang profesional, yang kelas dunia. Itu mimpi itu tuh. Selama masih terjadi intervensi politik. Mimpi semuanya. Jangan dengan kelas dunia, kelas lokal saja masih. Jadi pertanyaannya apakah kita serius nggak sih ini kita mau mengurus negara ini? Sungguh-sungguh nggak kita mau mengurus birokrasi kita ini? Katanya birokrasi ini terutama ASN-nya itu kan sebagai ujung tombak ya, sebagai mesin birokrasi yang harus kita jaga, kita rawat supaya dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau diacak-acak terus, jangan harap deh sampai lebaran kucing, saya sering mengatakan nggak akan terwujud birokrasi yang profesional yang kelas dunia. Kalau kita tidak konsisten, kalau kita masih birokrasi itu menjadi alat politik, jangan harap deh akan terus terjadi praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang duduk dalam jabatan adalah orang-orang yang memang dia ya secara politis ya ikut dukung-dukung pada waktu. Kalau itu masih terjadi, siapapun yang memimpin negara ini tidak akan maksimal kalau birokrasinya masih
ada intervensi politik seperti itu. Terserah, mari kita mau pilih yang mana. Ini masalah hidup ya, masalah masa depan bangsa ini. Tergantung pilihannya mana yang dipilih. Gitu. Kalau koordinasi dengan Bawaslu bagaimana Pak? Pak Tasdik? Kami sudah ada koordinasi diikat dalam sebuah SKB, surat keputusan bersama antara Menpan, Kemdagri, BKN, Bawaslu, dan KSN. Bagaimana proses mekanisme penanganan kalau terjadi ada pengaduan, ada ditemukan adanya pelanggaran netralitas. Itu mekanismenya sudah ada, termasuk pemberian sanksinya. Baik. Pada ASN-nya itu. Sanksi yang diberikan klasifikasinya apa saja Pak bagi ASN yang barangkali terbukti terlibat ya? Iya, bisa sampai dari ringan ya pelanggaran etik sampai kepada pelanggaran disiplin. Bahkan sampai diberhentikan dengan sanksi berat bisa. Tergantung tingkat pelanggarannya ya, tingkat berat ringannya pelanggarannya. Tapi di dalam aturan perundangan sudah jelas, sudah jelas jenis-jenis sanksinya tergantung dari tingkat kesalahannya. Ya, kalau dia misalnya nih ikut rame-rame, ikut mendukungnya keberpihakannya sungguh-sungguh sangat signifikan, ya misalnya menggunakan fasilitas negara, kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak peserta pemilu, itu kan sangat berat dan sangat merugikan kepentingan organisasi, kepentingan instansi di mana dia bekerja. Ya, itu termasuk yang berat-berat, itu bisa dikenakan sanksi yang berat, dan diantaranya adalah setidak-tidaknya itu kalau ya diberhentikan dari jabatan itu yang sedang, atau mungkin juga diberhentikan sebagai PNS kalau memang tingkat perbuatan pelanggarannya itu berat sekali. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Tasdik pada kesempatan siang hari ini. Pak Tasdik, selamat siang. Terima kasih Mas Yuniar. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman PNS konsisten. Mari kita sama-sama mendukung proses pemilu ini dengan sebaik-baiknya supaya sukses menghasilkan pemimpin-pemimpin. Dan Amin. Kontribusi ASN juga secara maksimal untuk bisa menjaga proses pemilu pilkada dan ini bisa berjalan lancar, suasana yang baik, kondusif ya, dan menghasilkan pemimpin bangsa yang diharapkan oleh kita secara keseluruhan dengan baik demi untuk kemajuan bangsa kita. Demikian Mas Yuniar, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasdik. Demikian mendengar wawancara tadi bersama dengan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto. El Shinta News and Talk.